Tadi pasalnya 340 ya. Tapi sebenarnya tindak pidana juga di sini tidak tunggal ya. Ini konkursus nih. Konkursus realis ya. Mungkin ada penganiayaan, mungkin, tapi kita nggak tahu. Ini tergantung hasil dari otopsi. Jadi sebelum terjadi penembakan mungkin ada penganiayaan. Tapi yang bisa menjawab ini otopsi. Baru yang kedua, pembunuhan itu sendiri. Yang tadinya tembak-menembak sekarang sudah terang benderang bahwa itu penembakan, kan begitu. Nah, yang ketiga, obstruction of justice. Ya, jadi menghilangkan semua barang bukti atau bukti-bukti yang berkaitan nanti dalam proses pembuktian. Nah, yang keempat itu laporan palsu. Ya, kan ada laporan palsu, kan ada LP yang kemudian telah dinyatakan bahwa itu nggak ada. Jadi ada 4 ya tindak pidana yang perlu ya saya kira dipastikan ya apakah ini benar atau tidak. Kalau benar, ini harus dibawa ke pengadilan. Dan ingat ya, kekuasaan polisi sangat besar dalam sistem peradilan pidana. BAP itu menjadi ruang lingkup seluruh perkara ini. Kalau itu dibuat sempit, ya maka itulah nanti yang akan diadili oleh hakim. Itu yang dibawa jaksa nanti ke pengadilan. Nah, itulah sebabnya ketika berbicara dominus litis dalam sistem peradilan pidana, itu bukan jaksa, polisi. Ya, polisi. Nah, coba misalnya sekarang kita lihat. Yang banyak dipergunakan sekarang untuk memproses, kecuali yang 4 orang ya yang jadi tersangka, ini sudah dipakai KUHP. Tapi yang lainnya nggak dipakai KUHP, tapi yang dipakai Perpol. Pertanyaannya sekarang, apa Perpol itu undang-undang? Justru sebenarnya blessing in disguise. Kalau yang dipakai dari awal KUHP, ya maka justru semakin kabur. Karena untuk menetapkan tersangka kan hanya perlu ada 2 alat bukti. Nah, ini kan bisa dikarang aja kan alat bukti ini, belum ditemukan alat bukti nanti selesai. Tapi justru ya pendekatannya dengan tim khusus itu maka lebih cepat terbuka. Tapi kan ada tinggal permasalahan ya. Permasalahannya tentang institusi itu polisi itu sendiri. Ya, tentang institusi itu polisi itu sendiri. Nah, kalau itu dibenarkan, maka di sini mencerminkan ada ketidakseimbangan nanti dalam sistem. Dia terlalu dominan di dalam sistem itu. Artinya dia bisa memilih ya peraturan mana yang mau dipakai. Apakah itu Perpol yang sifatnya internal, walaupun kalau kita lihat Perpol itu tidak lagi soal internal, tapi itu sudah bisa berlaku umum. Ya, kalau saya baca tentang Perpol itu berlaku umum. Perkap mungkin yang lebih internal. Jadi dengan kata lain, kepolisian sekarang itu bisa membuat undang-undang jadinya. Ya, ini berbuat undang. Jadi ini persoalan yang jadi besar. Apakah semua orang yang terlibat akan dibawa ke pengadilan atau tidak? Atau hanya diseleksi, kan dipilih orang-orang yang paling lemah di antara katakanlah 40 kan sekarang ini. Kalau udah 40 sebenarnya bukan oknum lagi, udah institusi itu. Ya, artinya udah institusi kalau 40 orang. Ya terlepas tadi mengatakan bahwa itu kawanannya Sambo kan begitu kan kira-kira kan begitu teman-teman dekatnya. Tapi kalau di dalam institusi bisa ada kawanan yang seketika dia bisa bergerak gitu untuk kepentingannya, itu udah persoalan institusi menurut saya. Nah, oleh karena itu maka peradilan pidana itu dikendalikan oleh polisi, oleh penyidik. Karena tergantung apa yang disajikan. Sebab yang namanya BAP itu tidak saja dibaca jaksa dan menjadi dasar membuat surat dakwaan, tapi juga harus dibaca hakim sebelum sidang. Sampai nanti juga banding dan kasasi, hakim tinggi, hakim agung harus baca. BAP itu eksplisit itu di dalam KUHP. Nah, dan kita tahu memang KUHP itu adalah merupakan juga kemenangan dari kepolisian di mana menganut konsep yang disebut diferensiasi fungsional. Polisi pulau tersendiri, jaksa pulau tersendiri bikin jembatan yang namanya pra penuntutan yang sama sekali tidak jalan. Nyaris sekarang kalau dalam sistem peradilan pidana nggak ada yang bisa mengendalikan polisi dalam kaitannya dia sebagai penegak hukum atau penyidik. Nyaris nggak ada. Yang disebutkan itu kan pra peradilan. Tapi itu post factum. Dan itu sifatnya administratif pembuktiannya, tidak substansial. Jadi itulah sebabnya dengan enteng polisi akan mengatakan, ya kalau kamu ada keberatan bawa ke pra peradilan, karena dia tahu dia pasti menang. Ini berbahaya. Ini potensial akan berbahaya. Karena pertanyaannya kan sudah kan quo vadis polisi kan itu kan sekarang ini.
kok polisi yang seharusnya penegak hukum justru mempertontonkan ya dengan mudahnya ya bisa menutupi satu perbuatannya yang jahat kan gitu. Jadi artinya ini eksis ya sebagai values ya yang ada di dalam kepolisian itu sendiri. Kita cinta polisi, makanya kita kritisi, ya kan. Jadi nggak ada yang menginginkan polisi itu harus bubar. Kita perlukan polisi, walaupun ada yang membantah, bukan berarti semakin banyak polisi kejahatan semakin menurun, justru sebaliknya. Ada pengalaman di beberapa tempat polisi nggak ada, justru kejahatan juga nggak ada. Polisi ada, justru kejahatan muncul. Jadi artinya ya polisi dengan kejahatan kadang-kadang nggak bisa kita bedakan.